Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang produk kopi kapal api dari PT Santos Jaya Abadi. PT Santos Jaya Abadi itu adalah perusahaan yang membuat dari kopi kapal api sendiri. Sedangkan PT Kapal Api Global adalah perusahaan induk yang menaungi bisnis dari PT Kopi Kapal Api dan perusahaan pendukung dari kopi kapal api sendiri. Di slide selanjutnya akan dijelaskan perusahaan apa saja itu dari PT Kapal Api Global. Nah, di sini kami dari kelompok 2, saya sendiri Rahmat Awal Rizal, dan yang kedua Saudara Sulaiman Wahid, dan yang ketiga adalah Saudara Hardian Restu. Nah, di sini adalah agenda yang akan dibahas terdiri dari 10 poin. Yang pertama, Executive Summary, Corporate Connection, Environment Analysis, and Forecasting, Segmentation, and Targeting adalah bagian saya, sedangkan poin ke-5 sampai ke-7, Next Year Objective and Quotas, Action Plan, Strategies and Tactics, Resource Need, the Super Strategies and Meet Objectives akan dibahas oleh Saudara Sulaiman, dan selanjutnya adalah Marketing Control, Presenting, and Selling the Plan, Preparing for the Future akan dijelaskan oleh Saudara Hardian. Baik, kita mulai dari sejarahnya dulu. PT Kapal Api ini didirikan oleh PT Santos Jaya Abadi tahun 1927 oleh Go Solid adalah sebuah industri rumah tangga di Surabaya. Dengan perjalanan waktu, kopi tersebut terkenal dengan merek Kapal Api yang secara tidak langsung mengaspirasikan simbol teknologi tertinggi kemewahan pada zaman tersebut menjadi perusahaan semakin maju dan berkembang. Kemudian pada tahun 1970, perusahaan tersebut melakukan perkembangan sekaligus perubahan. Produk kapal api menjadi semakin terkenal di seluruh wilayah Jawa Timur. Sedangkan tahun 1979 sampai 1980 didirikan sebuah pabrik dan sebuah perusahaan yaitu PT Santos Jaya Abadi yang berada di sepanjang Sidoarjo. Pada tahun ini kapal api menyebar rata di seluruh Indonesia sekaligus menjadi pemimpin pasar pada bidang kopi bubuk gitu. Sedangkan tahun 2008 didirikan perusahaan PT Kapal Api Global yang menaungi bisnis support dari PT Kapal Api ini sendiri atau PT Santos Jaya Abadi. Visi dari PT Santos Jaya Abadi yaitu menjadi perusahaan makanan dan minuman yang dominan dan dihormati di Asia. Misinya yaitu mencapai posisi kepemimpinan pasar yang berkelanjutan dengan memberikan nilai yang sangat baik kepada pelanggan melalui inovasi berkelanjutan, proses kelas dunia, kekuatan finansial, dan orang-orang hebat. Di sebelah kanan adalah profil company dari PT Santos Jaya Abadi. Selanjutnya, ini adalah jaringan bisnis dari Kapal Api Global. Kapal Api Global mempunyai 7 bidang bisnis, perusahaan bisnis, yang membantu dari keberlangsungannya kopi kapal api atau PT Santos Jaya Abadi. Yang pertama adalah bisnis yang pertama, kafe atau PT Excelso Multirasa, yaitu perusahaan kopi yang membuat waralaba atau coffee shop berjenis premium. Pada perusahaan ini, kapal api ini menandingi rasa dari Starbucks dan lain-lain. Sedangkan poin kedua yaitu PT Fastraya Buana yang berfokus pada sales distribution. Di PT ini sendiri itu berfokus pada sales, penjualan, dan distribusi di mana perusahaan kopi ini dijual di setiap channel-channel perusahaannya itu. Yang ketiga adalah plantation oleh PT Sulotko Jaya Abadi. Pada perusahaan ini berfokus pada penanaman dari biji kopi itu sendiri. Bagaimana biji kopi ditanam, diproduksi, diolah, dan kemudian akan dikirim ke PT Santos Jaya Abadi untuk diproduksi.
Yang kelima yaitu PT Ageng Lageng, itu perusahaan manufacturing. Perusahaan ini adalah memproduksi permen dan biskuit. Jadi selain kopi bubuk, grup PT Kapal Api juga membuat bisnis makanan dan minuman ringan yang lain, seperti banyak macamnya, permen relaksa, dan lain-lain. Yang keenam adalah PT Santos Premium Creamer. Sama tetap perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang membuat krim dari kopi. Di sini krimnya itu yang dijual adalah krim bahan dasar dari kopi, kemudian krim dari biskuit dari PT Ageng Langgeng. Sedangkan poin ketujuh adalah overseas business, yaitu selain dipasarkan di Indonesia, ternyata kapal api ini sendiri atau kapal api global didistribusikan ke seluruh dunia, yaitu sekitar 53 negara di dunia. Nah, itu perusahaan tersebut menjual marketing, dari marketing sampai distribusi di setiap negaranya itu. Nah, berikut adalah value chain dari PT Santos Jayabadi. Value chain adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa. Value chain terdiri dari dua tahapan, yaitu kegiatan utama yang dihasilkan dari suatu perusahaan itu, sedangkan yang kedua adalah kegiatan pendukung, yaitu kegiatan yang mendukung proses utama suatu perusahaan. Value chain terdiri dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, sales, dan service. Yang pertama, inbound logistik yang berasal dari gedung. PT Santos Jaya mempunyai 3 gedung atau warehouse utama, 2 di Sidoarjo dan 1 di Karawang. Itu membuat produksi dari PT Kapal Api sendiri semakin luas. Yang kedua, mempunyai alat produksi yang mutakhir. Yang ketiga, warehouse sendiri penyimpanannya. Yang selanjutnya, bahan produksi, karyawan, dan karyawan. Selanjutnya, di sisi operasinya, PT Santos itu mempunyai SOP tentang bagaimana kerjaan itu dilanjutkan, proses produksi yang baik dan benar seperti apa. Untuk outbound logistiknya itu distribusi produk ke semua channel dan customer. Jadi setiap channel besar sampai dengan channel yang kecil, yaitu di pasar-pasar dan warung kelontong. Selanjutnya adalah pemasaran dan periklanan. Yang terakhir adalah layanan customer care atau call center. Sedangkan untuk mendukung aktivitas pendukung terdiri dari manajemen sumber daya manusia, yaitu support seperti distribusinya sampai ke bawah-bawah. Yang selanjutnya penggunaan teknologi mutakhir, yaitu alatnya yang digunakan dari mulai menanam, planting, sampai dengan distribusi ke channel-nya. Infrastruktur perusahaan, yaitu kegiatan perkantoran yang mendukung penjualan dari kapal api sendiri, termasuk planning, finance, dan legal service. Yang keempat adalah lahan perkebunan, yaitu lahan yang disediakan untuk membuat kopi nanam yang kemudian akan dikirim ke tempat produksi. Nah, berikut adalah STP model dari PT Santos Jayabadi. Yang pertama, segmentation. Dari segmentation sendiri, pasar yang digarap itu mulai dari urban, suburban, dan rural. Tapi yang difokuskan yaitu pedesaan dan perkotaan pinggiran. Karena di pedesaan dan perkotaan pinggiran itu masih ada warung-warung kopi yang sederhana atau pinggiran, di mana tuh kopi kapal api sendiri masih digunakan
langsung, bukan tambahan dari market yang lain. Dari bentuk geografinya itu penduduk daerah, kota kecil, dan sebagian kota besar. Demografiknya, kopi sendiri itu cocok diminum untuk usia 15 tahun ke atas, tidak membedakan yaitu laki-laki maupun perempuan, sama saja. Sedangkan psikografiknya, personality lifestyle itu orang yang suka begadang atau kegiatan yang berkumpul dan nongkrong di warung kopi tersebut. Behaviornya itu kita kan dari sisi targeting penggunaannya itu 15 orang dengan rekomendasi 19 tahun ke atas sampai dengan 39 tahun ke atas. Untuk targeting di selain 40 tahun ke atas itu baik, cuma tidak dianjurkan karena kopi sendiri mengandung pemanis. Selanjutnya adalah orangnya itu pelajar dan mahasiswa, pegawai kantoran, dan pegawai yang bekerja di malam hari seperti satpam, polisi, itu membutuhkan kopi ketika mereka bekerja. Dari segi positioning itu harganya murah, terjangkau, karena kopi bubuk itu tersedia di berbagai macam ukuran, dari yang kecil sampai dengan yang besar. Selanjutnya adalah memiliki rasa dan aroma kopi yang dengan biji pilihan, mudah didapat di mana saja. Itu supermarket, minimarket, dan warung tradisional. Promosinya itu menggunakan digital channel, loyalty program, tenan, word of mouth, marketing mix, influencer, marketing, website, dan penjualan e-commerce. Berikut adalah strategi marketing mix. Nah, strategi marketing mix ini kita menggunakan 4P, yaitu produk, distribution atau place, price, dan promotion. Untuk produk sendiri, kapal api itu punya berbagai macam rasa, yaitu kapal api special mix, kapal api mantap dengan tambahan gula, kapal api spesial, dan white coffee. Untuk digital distribution atau place-nya, yaitu menjual dengan retail marketing, e-commerce, offline distributor, yaitu agen dan distributor besar, ekspor atau overseas, yaitu dijual di luar negeri. Untuk harganya berbagai macam rasa dan varian. Ini kita ngambil untuk varian yang paling kecil sendiri, yang paling sedikit, kapal api special mix dengan 25 gram, 20 saset, harga 25.200, kapal api kopi mantap dengan gula 25 gram dengan isi 10 saset, 11.000, kapal api spesial kemasan ekonomis 380 gram dengan harga 23.000, white coffee premium dengan harga 24.000. Ini masih terjangkau, dengan sekali bungkus ini bisa dipakai beberapa kali. Untuk promosinya itu yaitu menggunakan word of mouth dan marketing mix. Promotion campaign-nya itu dengan tagar secangkir semangat untuk Indonesia. Dengan kita minum kopi, kita akan memberikan semangat untuk bekerja, yaitu untuk membangun Indonesia yang baik. ATL-nya itu above. Dari sisi perusahaan mengiklankan, yaitu menggunakan iklan TV, radio, koran, majalah, dan billboard di setiap kota. Untuk BTL atau petanya itu menggunakan channel sosial media, web, event langsung ke konsumen, mendirikan tenan, point of sales, dan sponsorship kepada mereka yang ingin mengajukan dana kepada kapal api ini sendiri. Selanjutnya, berikut adalah mapping dari kompetisi kapal api. Di sini kita mengambil 3 tahun terakhir, tahun 2019 sampai 2018. Di sini kapal api di beberapa produk seperti kopi bubuk itu masih peringkat pertama,
market share-nya sekitar 66%, tahun 2019 60%, tahun 2008 55. Jadi setiap tahun ini untuk brand kopi bubuk yang memiliki ampas mengalami tren kenaikan. Sedangkan untuk produk kopi ginseng itu tetap di posisi kedua. Untuk brand produk white coffee ini masih kalah dengan kopi luwak white coffee dan ABC white coffee. Sedangkan PT Santos Jaya Abadi sendiri mengklaim perusahaan menguasai 60% pasar kopi olahan lokal yang nilainya hampir mencapai 18 triliun. Sedangkan pertumbuhan konsumsi produk kopi olahan mengalami kenaikan hampir 7% setiap tahunnya. Nah, dengan kenaikan tersebut, PT Santos Jaya Abadi berani untuk mengekspor kopi mentah atau kopi jadi menggunakan perusahaan menjadi bagian produsen ketiga terbesar di dunia dengan market share sekitar 5,5% di bawah Nestle yaitu 11% dan JDE 10%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sulaiman. Ya, terima kasih atas waktunya. Berikut akan saya jelaskan terkait materi Next Year Objective and Quotas, di mana di sini akan dibahas tujuan objektif dari perusahaan PT Kapal Api yang sekiranya nanti 1 tahun ke depan apa yang harus ditargetkan untuk marketing plan-nya. Nah, sebelumnya di sini di slide pertama ini punya saya akan membahas terkait measurable, di mana sebelum menentukan sebuah objektif, kita sebelumnya harus mengukur terlebih dahulu faktor-faktor apa aja yang akan kita capai di waktu yang akan ditarget selanjutnya. Nah, yang pertama itu saya mendapatkan faktor brand awareness, di mana di tahun 2020 Kapal Api ini mendapatkan TBI nomor 1. Di situ dia menempati urutan pertama dengan TBI sebesar 66,2%. Terus kemudian yang kedua di situ berdasarkan faktor market share. Nah, di market share ini kita dapatkan data bahwasanya Kapal Api ini dia itu menguasai pangsa pasar dunia itu nomor 3 di bawah Nestle sama JDE seperti yang dijelaskan sama Mas Rahmat tadi. Nah, terus kemudian di pangsa pasar lokal atau di Indonesia, Kapal Api sendiri dia itu menjadi nomor 1 market share-nya, di mana dia kurang lebih berada di kisaran 60% menguasai market share Indonesia. Terus kemudian selain itu, Kapal Api juga sudah melakukan ekspansi ke luar negeri dan lumayan di situ sudah sampai mencapai jumlah 52 negara. Nah, terus yang keempat di situ berdasarkan dari brand produknya, Kapal Api sendiri kalau kita kutip dari Wikipedia, dia memiliki 8 brand kopi, 1 brand sereal, sama 2 brand kafe. Cuman di sini mungkin bisa lebih banyak lagi jenis brandnya. Seperti yang disebutkan Mas Rahmat tadi, bahwasanya ada biskuit, ada krim, dan lain sebagainya. Next. Nah, selain menganalisa measurement tadi, pengukuran faktor-faktor pencapaian yang sudah didapat oleh Kapal Api, kita juga harus mengetahui kiranya tren apa yang ada pada saat ini untuk memperkirakan tujuan kita nanti objektif dari market plan yang ada akan mengarah cenderung kemana. Nah, di sini berdasarkan survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga konsultan, bahwasanya orang Indonesia menghabiskan waktu lebih banyak di televisi untuk saat ini. Cuman
televisi sekarang kemungkinan akan terdestruktif, tidak seperti dulu lagi. Karena sekarang perkembangan internet sangat cepat, sehingga pangsa pasar juga beralih ke dunia digital atau dunia internet. Nah, di sini kemungkinan di tahun yang akan mendatang, internet akan menjadi sentra bagi para calon-calon customer baru, terutama di pangsa pasar generasi anak muda atau millennials. Nah, untuk itu kemungkinan objektif yang harus kita ambil dalam tahun berikutnya yaitu lebih ke arah lebih ke arah ke dunia digitalisasi atau internet, fokus di situ. Untuk yang lain tetap di maintain atau biar sustain. Next. Nah, selanjutnya kalau berdasarkan analisa dari Google Trend, di sini perbandingan kopi kapal api dengan brand-brand yang lain, di situ berdasarkan pencarian kategori kopi dan teh, kapal api menjadi nomor 1. Bisa dilihat dari grafik yang berwarna biru. Di situ daftar pencarian selama kurun waktu 12 bulan terakhir di wilayah Indonesia. Di situ bisa dilihat bahwasanya kopi kapal api masih dapat bersaing dengan brand-brand yang lain, termasuk juga pencarian terkait dengan kafe ya. Di situ saya include-kan Excelsior sama Kopi Janji Jiwa. Next. Nah, sedangkan dalam semua kategori filter pencarian, di situ kopi kapal api dia itu kalah dengan kopi Janji Jiwa, termasuk Excelsior juga, yang notabene dia adalah sama-sama jenis bisnis kafe. Nah, kalau di situ kita lihat kopi kapal api masih mendominasi kalau misal dibandingkan dengan kopi-kopi saset yang lain seperti kopi ABC sama kopi Torabika. Cuman kalau dibandingkan dengan trafficnya kafe sama di mana itu ada Excelsior sama kopi Janji Jiwa, si kopi kapal api ini yaitu masih kalah dalam hal pencarian di internet. Itu. Nah, di sini bisa kita dapat simpulkan kalau ingin masuk ke bagian target millennials atau dunia digital, mungkin pengembangan lebih bisa diefektifkan di bagian membuat sebuah kayak kafe yang lebih branded lagi. Jadi nanti bisa lebih bersaing untuk memikat hati para kaum muda millennials kayak gitu. Next. Nah, untuk selanjutnya, indikator selanjutnya ini dari sosial media, di mana kalau kita lihat dari Instagram, dia followernya 38,4 ribu followers. Kemudian kalau dari Facebook, dia memiliki hampir 1.200.000 ya orang yang menyukai halaman. Sedangkan kalau dilihat dari subscriber YouTube, dia masih cenderung masih kecil, di angka 6 ribuan. Cuman kontennya juga lumayan sudah banyak ditonton, hampir 68.745 ribuan. Terus kalau di segi Twitter, di situ followernya cukup lumayan, 33.000. Jadi mungkin kalau dari segi sosial media, mungkin yang perlu ditingkatkan di situ untuk menggait anak muda di sisi subscriber YouTube ya, mungkin bisa dinaikkan lagi. Next. Nah, dari sekian beberapa data yang kita analisis, faktor-faktor yang pencapaian dari
kopi kapal api sendiri itu, kita bisa menyimpulkan sebuah objektif untuk 1 tahun ke depan. Nah, di sini saya dapatkan 5 objektif area yang harus sekiranya dijadikan patokan untuk 1 tahun ke depan harus ditarget seberapa. Nah, yang pertama yaitu objektif area maintenance and expand sama market share. Expand market share. Di mana yang pertama di situ harus melakukan peningkatan market share dalam negeri sebanyak 69%. Di mana kita ketahui market share di dalam negeri sudah 60% dan bahkan ada yang mengklaim di sebuah kota kabar itu hampir 65% sudah dikuasai sama kopi kapal api. Jadi kemungkinan di tahun selanjutnya bisa dipatok target objektif yaitu sebanyak 69%. Terus kemudian yang kedua meningkatkan market share luar negeri sebanyak 5,9%. Mana yang sebelumnya itu 5,5%. Jadi dinaikkan menjadi 5,9%. Terus kemudian dalam target tersebut dilakukan kurang lebih dalam waktu 12 bulan. Terus kemudian selanjutnya objektif area kedua yaitu developing new product and innovation. Di mana yang pertama itu membuat sebuah terobosan produk baru yang berfokus pada B2B. Nah, di sini kalau kita lihat bahwasanya kapal api ini dia itu lebih berfokus ke bisnis to customer, jadi produknya langsung masuk ke pangsanya end user atau customer consumer gitu. Nah, mungkin melalui seperti terobosan baru mungkin bisa menjadi sebuah bisnis agen atau sebagai pemasok ke kafe-kafe atau ke bisnis yang lain gitu. Mungkin itu bisa dicoba. Terus kemudian membuat sebuah terobosan kopi yang minim ampas. Jadi kalau dari Mas Rahmat tadi bahwasanya weakness-nya kan salah satunya generasi anak muda itu kurang suka dengan kopi yang berampas. Itu seperti sesuatu yang kuno. Mungkin bisa dibuat sebuah terobosan lagi, inovasi yang membuat sebuah produk yang ampasnya lebih sedikit kiranya dan anak muda bisa menyukai produk tersebut. Terus kemudian yang ketiga itu membuat sebuah brand outlet kopi olahan kekinian dengan pangsa pasar generasi milenial. Jadi seperti yang kita lihat dari data di atas terkait Google Trends dan juga ke depan tren ke depannya, mungkin membuat sebuah brand outlet kopi olahan yang lebih baru lagi, mungkin tandingannya Excelso mungkin, tapi dengan konsep yang lebih fresh lagi, mungkin bisa menjadi salah satu alternatif bagi kapal api untuk menyasar ke generasi-generasi milenial. Nah, yang ketiga yaitu objektif area di brand awareness. Di sini brand awareness sebelumnya kita dapatkan 67 di tahun 2020. Nah, kalau bisa di tahun berikutnya brand awareness bisa meningkat menjadi 70%. Terus yang keempat yaitu objektif area di export expanding. Jadi membuat 5 channel negara baru dalam daftar ekspor produk-produk kapal api. Jadi kalau bisa tadi sudah 52 atau 53 negara. Nah, selanjutnya ditambah lagi 5 negara lagi bisa menjadi channel baru bagi kapal api untuk melakukan ekspor. Terus kemudian yang terakhir yaitu objektif area di engage customer and digital media. Jadi untuk meningkatkan traffic atau calon-calon customer baru, untuk menggait mereka bisa kita fokuskan ke
lebih ke digital media. Seperti yang data survei sebelumnya di atas, bahwasanya kemungkinan ke depan media yang paling banyak ditonton adalah media internet. Di situ yang pertama kita bisa meningkatkan traffic subscriber YouTube hingga 10.000 targetnya, kemudian meningkatkan follower Instagram hingga 50.000, meningkatkan follower Twitter hingga 40.000, dan meningkatkan jumlah like Facebook hingga 1,2 juta. Itu adalah target yang harus sekiranya bisa dijadikan patokan untuk 1 tahun ke depan. Next. Nah, sekiranya target objektif 1 tahun ke depan tadi sudah ditetapkan, selanjutnya adalah menentukan strategi dan taktik yang harus dilakukan agar objektif tadi yang sudah ditetapkan bisa tercapai. Nah, di sini saya mengambil dari strategi marketing mix. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Rahmat, cuman mungkin di sini saya akan lebih perjelas lagi untuk bisa menyasar sesuai dengan objektif yang ditetapkan tadi. Nah, di sini yang pertama harus menetapkan variabel-variabel terlebih dahulu. Variabel apa yang harus kita kelola. Nah, di sini strategi marketing di situ kan 4P, di mana ada product, price, itu salah itu location seharusnya. Jadi ada product, price, location, sama promotion. Jadi di mana produk di situ variabel yang saya pilih di situ ada desain, packaging, quality, sama branding. Terus di price di situ terdapat diskon sama list price. Nah, yang di location di situ ada channel, coverage, location, inventory, dan transport. Sedangkan di promotion variabel yang saya ambil yaitu advertising, sales promotion, public relation, direct marketing, sama digital marketing. Nah, setiap variabel ini dilakukan analisa bagaimana supaya setiap variabel ini dapat efektif dan bisa mencapai sasaran target dari objektif 1 tahun ke depan tadi. Mungkin dari sisi produk bisa meningkatkan desainnya, disesuaikan dengan desain yang lebih kekinian, sesuai dengan tren-tren tahun-tahun ke depan. Terus kemudian mungkin bisa memperbarui packaging dari kopinya. Jadi harus ada selalu inovasi-inovasi terbaru untuk mengikuti perkembangan. Jadi sesuai dengan visi misi kapal api sendiri, di situ dia mencantumkan inovasi. Nah, melalui inovasi ini diharapkan bisa menjadikan value tersendiri bagi kapal api di mata masyarakat. Terus kemudian kalau di price itu mungkin bisa menerapkan diskon sama list price ini mungkin dengan kayak potongan atau mungkin di dalam kemasan ada bonus lebih 20% atau 30% kopi dan lain sebagainya. Terus kemudian lokasi, nah bisa kita ketahui bahwasanya untuk saat ini jangkauan dari kapal api sendiri sudah lumayan bagus ya. Mulai dari toko-toko kelontong kecil sampai hingga supermarket, pasti ada produk kapal api. Nah dari situ bagaimana caranya biar produk tersebut itu bisa sustain, bisa dipertahankan terus melalui manajemen channel, terus kemudian manajemen inventory, bahwasanya persediaan harus ada terus, sehingga sebuah toko itu nggak sampai kehabisan. Terus transport, bagaimana supaya distribusi itu lancar. Terus kemudian di bagian promotion di situ akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Nah, mungkin kalau di promotion
bisa mengacu ke komunikasi yang efektif. Nah, di sini melalui komunikasi yang efektif akan memberikan dampak yang lebih bagus untuk media promosi. Seperti memberikan sebuah tagline kayak jelas lebih enak, itu menjadi salah satu penggait masyarakat untuk mengenal lebih erat terkait kapal api. Next. Nah, di sini saya buatkan sebuah promosional strategi mapping, di mana di sini ada beberapa variabel yang sudah disebutkan di atas, yaitu yang pertama ada variabel advertising. Nah, di sini di promotional strategi ini dimappingkan berdasarkan targeting. Jadi terdapat 3 targeting. Yang pertama remaja atau pemuda yang masih belum bekerja atau masih sekolah atau masih kuliah. Kemudian yang dewasa atau kelas pekerja. Kemudian yang parubaya. Nah, parubaya ini kelas bapak-bapak yang mungkin sudah mulai pensiun atau di kisaran umur 40-an, 40 ke atas seperti itu. Nah, di sini variabel yang pertama yaitu advertising. Nah, di sini kalau advertising di bagian remaja atau pemuda ini mungkin bisa melalui online ads, digital content, sama sponsorship. Terus kemudian kalau dewasa masih sama online ads, print ads, digital content, sponsorship, sama newspaper. Nah, di sini ada perbedaan, bahwasanya kayak newspaper di situ dia nggak masuk ke remaja, soalnya jarang gitu bagian segmentasi remaja kalau baca koran seperti itu. Nah, terus kemudian kayak di Parubaya di situ TV masuk, soalnya kebanyakan bapak masih melihat TV, kemudian print ads, sponsorship, newspaper, sama radio. Kemudian di bagian variabel kedua yaitu sales promotion. Yuk, dimulai. Ya, variabel yang kedua yaitu sales promotion, di mana di situ terdapat di bagian remaja atau pemuda segmentasi tersebut yaitu terdapat promotional item dan cashback. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang sedang musim cashback dan promosi lain sebagainya kayak gitu. Di situ lebih mengincar segmentasi bagian remaja atau pemuda. Kemudian bagian dewasa itu masih sama segmentasinya yaitu promotional item sama cashback. Kalau di segmentasi Parubaya di situ promotional item saja. Kemudian di variabel public relation, kalau di segmentasi remaja terdapat seminar, scholarship, competition, dan community. Terus kalau di bagian dewasa atau pekerja itu terdapat seminar, kemudian annual report, kemudian ada kegiatan charity, dan community. Sedangkan kalau di segmentasi Parubaya, di situ ada annual reports, charity, sama publication. Selanjutnya di variabel keempat yaitu direct marketing. Di situ kalau di segmentasi remaja, di situ melalui sampel. Jadi seperti yang kita ketahui, kadang terdapat sales-sales yang memberikan sampel kopi kepada calon-calon customer yang baru. Itu mungkin bisa menyasar ke bagian segmentasi para remaja. Kemudian ada acara pameran atau fairs, kemudian ada webinar yang sekarang sedang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ketika wabah pandemi seperti saat ini. Mereka lebih mengelola memainkan customer mereka melalui media-media online seperti webinar. Kemudian di bagian segmentasi dewasa atau pekerja bisa melalui email newsletter, direct mail. Jadi mereka biasanya kan setiap hari membaca email untuk kelas-kelas pekerja. Kemudian ada sampel, ada pameran juga, ada webinar. Terus kemudian di bagian Parubaya ada sales
presentation, kemudian ada sampel sama bar juga. Kemudian di variabel kelima yaitu digital marketing. Di sini kalau di bagian segmentasi remaja ada digital forum, kemudian sosial media, ada SEO, kemudian website, sama YouTube. Kemudian kalau dewasa pekerja, digital forum, sosial media, SEO, sama YouTube. Masih sama segmentasinya. Terus kemudian kalau parubaya mungkin mereka lebih ke sosial media saja. Karena mungkin jarang orang-orang parubaya ini berselancar untuk mencari tahu di website atau di YouTube atau mengikuti digital forum. Kemudian yang terakhir yaitu variabel promosi di event dan experience. Nah, di sini kalau segmentasi remaja itu melalui sepak bola atau sports, ya, seperti kita ketahui beberapa produk-produk kapal api juga menjadi sponsorship di baju-baju olahraga. Kemudian ada festival, entertainment, factory tours, kemudian street activity. Kemudian di segmentasi dewasa masih tetap sama sports, entertainment, sama street activity. Kemudian di parubaya terdapat sports dan entertainment. Jadi segmentasi parubaya ini tidak terlalu diprioritaskan karena mengingat dari STP sebelumnya yang lebih disasar yaitu dominan ke remaja atau pemuda, kemudian kelas dewasa atau pekerja. Nah, itu next. Nah, yang selanjutnya yaitu resource needed to support strategies and meet objective. Nah, untuk mendapatkan untuk mencapai strategi dan bertemu dengan untuk mendapatkan mencapai objektif yang sudah ditentukan, tentunya membutuhkan resource yang perlu dikorbankan. Nah, resource tersebut itu yang perlu diantisipasi yaitu yang pertama adalah money. Di situ berupa anggaran. Jadi tiap strategi sama promosional itu pasti memerlukan anggaran. Nah, anggaran dasar ini harus diantisipasi bagaimana memanfaatkan anggaran yang terbatas tersebut supaya efektif. Jadi melalui anggaran yang terbatas, bagaimana menciptakan impact yang besar. Kemudian yang kedua berupa time atau waktu. Nah, waktu ini terkadang digunakan sebagai pengganti uang, di mana dengan efisiensi waktu itu dapat menekan biaya anggaran. Jadi antara yang pertama dan yang kedua ini berkaitan. Kemudian yang ketiga berupa expertise. Nah, di sini perlu resource berupa para profesional handal yang bisa menjalankan strategi tersebut. Melalui SDM yang expert dapat memberikan dampak pada efisiensi, waktu, dan uang. Kemudian yang terakhir, energi. Nah, energi adalah kapasitas organisasi dalam mewujudkan strategi pemasaran. Jadi sangat penting untuk mengetahui kapasitas perusahaan sehingga tidak memberikan dampak yang over. Next. Nah, kalau bersangkutan dengan yang sebelumnya, mungkin yang perlu diperhatikan supaya resource-nya bisa sesuai, bisa mendukung strategi untuk mencapai objektifnya, yaitu yang pertama melalui manajemen produk, yaitu dengan meningkatkan kualitas standarisasi semua produk. Kemudian bisa melakukan riset produk baru yang tepat sasaran. Nah, selanjutnya manajemen operasional dengan memanfaatkan fasilitas fisik berupa lokasi, kapasitas bisa menjadi lebih efisien lagi. Kemudian meningkatkan jumlah produksi dan persediaan. Nah, selanjutnya di manajemen teknologinya bisa dengan meningkatkan efisiensi melalui penggunaan teknologi digital
kemudian melakukan investasi untuk digitalisasi, kemudian yang keempat, manajemen komunikasi, itu bisa dengan meningkatkan investasi dalam kegiatan promosi, kemudian lebih banyak dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan atau event. Kemudian di manajemen SDM-nya bisa dengan memiliki pakar marketing yang berkompeten, kemudian memiliki SDM sales yang ulet, kreatif, dan komunikatif. Kemudian di bagian manajemen aliansi atau channel, nah itu bisa dengan membangun satu aliansi strategis baru setiap bulannya. Jadi menciptakan aliansi tiap bulannya. Kemudian dengan meningkatkan hubungan antara distributor dan pemasok. Nah, di situ melalui itu bisa menciptakan channel yang kuat sehingga rantai pasok distribusi produk akan lancar atau bisa lebih banyak lagi. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Sardian. Oh iya, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai beberapa topik bahasan. Yang pertama adalah marketing control. Ya, kita ketahui bersama ya bahwa marketing control itu merupakan sebuah proses ya di mana perusahaan itu dapat mengetahui kegiatan dan program yang mereka jalankan dan bagaimana akan mengambil langkahnya terhadap penyesuaian atau perubahan yang terjadi. Itu merupakan salah satu tujuan dari marketing control. Di sini kami mengambil dua bahasan ya. Yang pertama terkait dengan market share dan market analysis. Mungkin yang market share sudah dibahas oleh Saudara Rahmat pada awal tadi, kemudian dilanjutkan oleh Mas Sulaiman. Di sini saya lebih mengedepankan untuk market analisisnya. Next. Ya, sini sedikit mengambil poin penting aja bahwa market share ini merupakan salah satu marketing tool juga ya, di mana ada sebuah indikator yang diukur. Di sini ada top brand ya, merupakan sebuah istilahnya sebagai pengukur kategori dari beberapa merek di Indonesia. Itu dengan mengambil 3 parameter. Yang utama adalah mind share, kemudian market share, dan commitment share. Di mana kalau mind share lebih mengedepankan kekuatan market ya, dalam terkait dengan mereknya, kemudian market share berhubungan dengan kekuatan merek dalam artian pasar yang berkaitan dengan perilaku pembelian pelanggan, dan terakhir adalah commitment share, di mana ini lebih mengedepankan bagaimana kekuatan merek itu dalam mendorong pelanggan untuk membeli di masa yang akan datang. Itu merupakan sebuah commitment share, di mana kita pada bagian yang sebelah kanan ya, diketahui bersama bahwa market share aktual kopi untuk kopi instan ya, dari produk kapal api ini tahun 2006 sampai 2007 mulai peningkatan dari 44 ke 44,3, dan terakhir adalah untuk saat ini 60% lebih untuk market share yang ada di Indonesia. Next. Ini merupakan tadi yang di awal bahwa market share sudah mengalami peningkatan ya untuk PT Santosa Abadi, di mana mereka mengklaim 60% pangsa pasar kopi olahan lokal yang hampir nilainya kurang lebih sekitar 18 triliun. Di mana dari tahun 2009, tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan dari 60 sampai sekarang 66,2%. Lanjut. Nah, ini merupakan sebuah analisis yang ingin kami diskusikan juga. Ini merupakan sebuah market analisis yang fokusnya pada smart, di mana S-nya itu adalah simple, kemudian M-nya itu measurable, dan terakhir adalah attainable. Di mana untuk simple ini, PT Santosa Abadi mempunyai visi yang sudah dijalankan dengan baik. Itu terbukti dari setiap perkembangannya, dari Santosa Abadi itu mampu memanfaatkan atau bermanfaat bagi konsumen, di mana dia dapat melakukan terus inovasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen bagi pencinta kopi. Dan ini pun juga tidak dialami oleh konsumen saja, dari sisi internal perusahaan juga dapat mengenai
visi yang dianutnya oleh perusahaan. Jadi dalam artian karyawan juga dapat impact-nya, dapat manfaatnya juga. Kemudian measurable, di mana pemasaran produk kopi olahan itu sudah mencapai sampai sekitar 10,75 triliun pada tahun 2015, dengan nilai ekspor produk sampai sekitar 15,35 juta US dollar ya, di mana pangsa pasar ini mencapai 60% dari omset kopi olahan lokal yang tadi sekitar 18 triliun. Kemudian untuk penyerapan biji kopi Santos terus mengalami peningkatan ya, dari 82.800 ton, kemudian tahun 2014 itu sudah mencapai 85.000. Dan terakhir pada tahun yang saat ini sampai 90 lebih, bahkan sampai 100 ton. Kemudian untuk attainable, di mana setelah mengalami beberapa kesuksesan untuk pasar lokal, di mana Santos Jaya Abadi sebagai perusahaan kopi kapal api ya, juga ingin memfokuskan diri untuk mengembangkan produknya ke pasar ekspor. Tadi di awal dijelaskan oleh Mas Rahmat maupun Mas Sulaiman bahwa sudah mencapai 50% 50 lebih ya dari negara yang dituju untuk ekspornya. Kemudian selain untuk mengembangkan di pasar ekspor, pihak kapal api ini juga terus melakukan inovasi terkait dengan produknya maupun proses. Ya, inovasi itu tidak hanya fokus pada produk, tapi juga bisa fokus pada proses juga. Next. Nah, ini merupakan analisis SWOT ya, yang kita ketahui bersama bahwa ada strength di mana untuk kopi kapal api itu sudah menjadi market leader, yang kemudian ada brand image, tadi sudah disinggung sekilas pada di awal-awal tadi. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kualitas ya, kualitas biji kopi yang baik. Jadi dari setiap proses yang dilakukan oleh kopi kapal api itu dia menyeleksi biji-biji mana yang istilahnya cocok atau baik untuk dilanjutkan proses selanjutnya. Kemudian keragaman produk banyak yang dihasilkan ya dari produk kopi kapal api ini, baik ada creamer, ada permen, maupun kopi yang white coffee, ada ya kopi bubuk dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pengembangan SDM yang kuat, di mana sebuah perusahaan ini dari kopi kapal api ini sebagai untuk pengembangan SDM-nya dia menerapkan sistem itu, teaching dan coaching. Jadi artinya dari sisi internal perusahaan diperhatikan banget untuk research-nya tadi. Kemudian ada sisi weakness-nya ya, di mana anak-anak muda itu masih sangat kurang kopi berampas. Tadi sudah disinggung sekilas bahwa anak-anak muda itu masih istilahnya kurang ya terhadap kopi yang berampas. Kemudian yang terakhir adalah kopi kapal api masih belum memiliki varian produk dark cafe. Ini yang kedua adalah poin yang bagi pencinta kopi ya, di mana dia lebih fokus untuk menerapkan dark coffee-nya nggak ada. Kalau kita lihat di market itu, kalau sekarang adanya original itu masih ada gulanya. Kalau bagi pencinta kopi itu diharapkan ya mungkin ada untuk pengembangannya, mungkin untuk inovasi ya lebih lanjut. Makanya di situ kami cantumkan adalah weakness-nya terkait dengan adanya kurangnya dark coffee sebagai kopi sejati. Kemudian untuk opportunity, di mana yang pertama adalah meningkatnya jumlah peringkat kopi di Indonesia. Dari data book ini merupakan sebuah bisa dibilang istilahnya database ya, yang kita bisa mengetahui bersama untuk prediksi dari beberapa tahun, di mana diprediksi pada tahun 2021 konsumsi di Indonesia itu mengalami peningkatan sampai 370.000 ton, di mana sangat membantu sekali bagi kopi kapal api itu untuk berekspansi lebih luas, artinya untuk lebih meningkatkan ke marketnya, penetrasi market. Dan yang kedua adalah sangat mudah didapat oleh penikmatnya karena pendistribusian yang luas, di mana sangat mudah sekali ya untuk kita mendapatkan baik di warung-warung tadi dari sekilas di awal. Dimanapun kita berada pasti kita sering menjumpai lah kopi kapal api, baik berupa saset maupun jenisnya. Kalau ancamannya itu persaingan kopi di Indonesia yang cukup ketat. Tadi sudah singgung menggunakan Google Trend ya, bahwa persaingan kopi di Indonesia semakin istilahnya ketat. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan inovasi atau kita bisa melakukan karbon produk, kita sangat riskan ya, bisa terdegradasi atau disingkirkan, bisa dibilang seperti itu. Kemudian
Yang kedua adalah banyaknya media baru dan tingginya promosi kompetitor, di mana kita juga perlu mengawasi lawan juga kalau misalnya terkait dengan permasalahan ini. Selain kita kuat internal, kita juga harus melihat eksternal perusahaan. Seperti bagaimana sih kompetitor itu mulai berekspansi, bagaimana kompetitor itu membangun inovasinya dan sebagainya. Dan terakhir adalah maraknya tempat kopi yang menyajikan sajian kopi, yaitu kalau sekarang kan lebih dikenal dengan istilahnya itu ya, kaum milenial. Jadi sangat marak kalau misalnya kita bisa lihat dimanapun kita berada, pasti dijumpai dengan adanya kopi milenial itu. Next. Ini merupakan lanjutan ya dari analisis SWOT, di mana kami menerapkan ada 4 kuadran, di mana kuadran 1 itu lebih ke arah ada strength dan opportunity strategi, di mana strategi umum yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah menggunakan kekuatan untuk mengambil setiap keunggulan pada kesempatan yang ada. Jadi dia lebih mengedepankan strength dan opportunity-nya. Jadi memanfaatkan kekuatan yang sudah ada di perusahaan dan istilahnya dapat mencari peluang lah dengan adanya peluang itu. Yang kedua adalah adanya weakness dan opportunity strategi, di mana perusahaan dapat membawa keunggulan pada kesempatan sebagai acuan untuk memfokuskan kegiatan dengan menghindari kelemahan. Jadi istilahnya dengan adanya kesempatan yang ada itu bisa menutupi kelemahan dari perusahaannya. Yang ketiga adalah weakness dan threat, yaitu kelemahan dan ancaman ya, di mana kita bisa melakukan dengan meminimumkan segala kelemahan untuk menghadapi setiap ancaman. Itu merupakan strategi, yaitu WT. Dan terakhir adalah kuadran 4, strength dan threat, di mana menjadikan setiap kekuatan itu artinya dapat menghadapi sebuah ancaman. Dengan menciptakan, misalnya kalau di sini kita mencantumkan ya diversifikasi untuk menciptakan peluang. Itu merupakan salah satu strategi atau cara juga yang perlu diperhitungkan. Next. Nah, ini merupakan contoh yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah berkaitan dengan tadi adanya strength dan opportunity, termasuk kategori atau prioritas utama ya, di mana dengan mempertahankan kekuatan dari produk yang diberikan ke konsumen. Ini lebih ke arah market leader-nya. Yang kedua adalah dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam menciptakan aneka rasa kopi. Mungkin ini kita juga bisa menambil dengan aneka rasa kopi, kemudian meningkatkan SDM dengan adanya ada workshop, kemudian adanya training, itu juga dapat meningkatkan istilahnya SDM. Yang ketiga adalah mempromosikan produk baru. Misal tadi yang belum ada varian seperti drug coffee, kita bisa mempromosikan tersebut ke masyarakat yang notabene banyak yang mencinta kopi sejati. Kemudian ada yang ketiga adalah mempertahankan segmentasi pasar yang ada dengan menciptakan produk-produk terbaru dengan segala inovatif yang dapat menarik minat masyarakat. Artinya selain kita kuat dalam hal finansial, inovatif merupakan hal yang tidak lepas dari istilahnya perubahan. Jadi misalnya kita mau existing ya kita harus bisa melakukan inovasi. Yang terakhir adalah keempat, berhubungan dengan diversifikasi ya. Karena pada kuadran ini perusahaan dituntut menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengambil setiap keunggulan dan kesempatan tersebut untuk menginovasi beraneka ragam kemasan kopi memenuhi kebutuhan konsumennya. Begitu. Lanjut. Ini merupakan presenting the selling the plan ya, di mana ada hubungan dari sales department, kemudian ada vendor, maupun distributor dan top management. Ini merupakan sebuah siklus yang tidak bisa terlepaskan ya dalam penjualan, ataupun misal kita menerapkan plan itu ke masyarakat secara luas. Lanjut. Nah, ini merupakan sebuah gambaran ya, di mana yang pertama adalah member of marketing atau sales department, di mana tujuan mendekatkan produk kepada konsumen. Misal seperti adanya sales promotion girl ya, ditempatkan di setiap booth kopi kapal api pada sebuah event ya, agar dapat melakukan interaksi langsung dengan calon pembeli guna melakukan presensi, misal menjawab pertanyaan dan menerima pesanan. Di mana
sales bisa tidak dilepaskan dari sebuah artinya penjualan ya, di mana sales merupakan ujung tombak dari sebuah penjualan. Dari pengenalan sales kepada konsumen itu sangat membantu sekali pihak perusahaan terkait dengan produknya itu ke masyarakat. Yang kedua adalah adanya vendor atau agen maupun distributor ya. Kalau kita lihat jumlah karyawan dari pabrik kopi kapal ini mencapai sampai 10.000 orang, di mana pekerjaan itu bisa tercipta dari level distribusi, ada karyawan agen, ada grosir, semi grosir, toko, supermarket, ada kedai kopi, dan beberapa lainnya, baik itu modern maupun yang tradisional. Di mana ini merupakan sebuah istilahnya hubungan juga ya, dari tadi ada sales department, kemudian terakhir adalah agen. Agen sangat membantu sekali bagi pihak perusahaan atau manufaktur untuk menjual produknya itu secara luas. Yaitu di mana dari beberapa lokasi, kemudian dari lokasi yang terdekat kita bisa mengambil adanya warehouse, itu sangat membantu sekali terkait dengan sistem menjualnya. Selain kita bisa menghemat untuk waktu, kita juga bisa menghemat untuk biaya, dan juga beberapa faktor yang lainnya. Dan terakhir adalah manajemen, di mana manajemen ini sangat jadi bisa dibilang kuncinya ya, yaitu menyusun dan menetapkan rencana perusahaan. Tadi di awal bisa menetapkan untuk action plan-nya, kemudian menetapkan rancangan strategisnya, apa yang harus diterapkan, bagaimana cara menggapainya. Itu merupakan sebuah tugas dari top management ya. Yang kedua adalah menentukan tujuan perusahaan, itu pasti tujuannya seperti apa yang digapai, apakah profit oriented, apakah ke consumer atau seperti apa, itu perlu diperhatikan juga. Yang ketiga adalah mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak. Ini pasti ya, dari sebuah sistem organisasi, dari bawahan ke atasan kita harus bisa menjamin artinya komunikasi yang baik dari atasan dan bawahan, sehingga bisa tercipta suasana kondusif bagi perusahaan itu. Kemudian memanfaatkan SDM yang ada, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya seperti alat, kemudian beberapa pendukung yang lainnya. Yang utama adalah bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Jadi ini merupakan sebuah tanggung jawab yang berat bagi top manajemen, di mana kalau kita ingin menggapai sebuah keberhasilan, artinya dari pihak top manajemen itu harus membuat sebuah siklus yang baik di lingkungan bawahnya. Misal dari lingkungan internal dan eksternal pun, itu sangat harus dibangun dari sebuah sistem yang harus terorganisasi dengan baik. Nah, ini merupakan salah satu alternatif strategi yang mungkin bisa dibangun juga. Ini saya ingin menambahkan aja yang sebelumnya disampaikan saudara Mas Sulaiman ya. Sebelum itu kami ingin sedikit mereview apakah kunci utama atau key success factor dari perusahaan kopi kapal api ini, sebagai santai saya abadi ya kalau di sini ya kita ambil temanya. Yang pertama adalah terkait dengan quality control dan produk inovasi. Kemudian berkaitan dengan partnership, baik dengan anak perusahaan, ada distributor dan agen. Yang ketiga adalah segmentasi market. Yang keempat adalah adopsi terhadap teknologi, baik itu terkait dengan machine automation, ada social media, maupun website. Ini yang keempat adalah social activity, di mana juga sangat membantu sekali ya bagi sebuah perusahaan agar tetap eksis. Yang kelima adalah employee engagement dan teamwork. Ini lebih ke arah ke internal perusahaan, dan yang paling utama yang kita ingat-ingat itu yang dari kopi kapal api adalah aroma dan rasa kopi kapal api yang khas. Itu merupakan sebuah ciri khas tersendiri bagi kopi kapal api yang tidak bisa ditiru oleh pesaing-pesaingnya. Lanjutnya. Ini merupakan sebuah company planning dan strategi ya, bisa mengambil beberapa metrik yang bisa kita terapkan. Misal kita pengen eksis produk dengan eksis market, kita misal bisa ngambil yang market penetrasi. Kemudian kita untuk new product dengan sisi market, kita bisa mengembangkan produk itu yang sudah ada. Untuk ada new market, kita mau ngambil market baru dengan menggunakan produk yang sudah ada, yaitu dengan market development, jadi pengembangan market ya. Misal kita mau mengembangkan market, new market, atau kita
menggunakan new product, kita harus melakukan diversifikasi. Itu pembeda lah. Selanjutnya. Nah, ini menyambung dengan key success factor ya, produk inovasi. Ini merupakan salah satu contoh yang kami ambil, yaitu Easy Drip ya, di mana paduan kopi kapal api dengan kopi Arabica Brazil. Sehingga sangat mudah sekali dikemas dalam Easy Drip. Jadi kita sangat dibantu, misalnya kita berpergian di suatu daerah atau di suatu kota ya, kita bisa memanfaatkan atau membawa Easy Drip itu sangat dibutuhkan sekali bagi pecinta kopi. Kemudian adanya partnership, di mana sangat berperan penting dalam sebuah pengembangan bisnisnya. Di sini untuk partnership-nya, di awal tadi Mas Rama dijelaskan bahwa ada 7 anak perusahaan dari Kopi Kapal Api Group, di mana ini sangat berhubungan. Jadi misalnya Santo Jaya Abadi itu sebagai kopi kapal api, sehingga untuk anak-anak pendukung lainnya itu sangat membantu untuk proses bisnisnya, saling mendukung lah. Misal tadi ada untuk creamernya, kemudian untuk permennya, ada transportasinya, dan beberapa contoh yang lainnya. Segmentasi market ya, untuk segmentasi market sangat luas tadi. Misal untuk produk kopi kapal api itu bisa bisa menggapai semua lapisan ya, lapisan masyarakat, baik ada dari pekerja, kemudian parubaya, seperti itu juga. Yang terakhir, yang kedua adalah social activity, di mana kopi kapal api ini tidak lepas ya dari kegiatan sosial, di mana banyak yang telah dilakukan oleh kopi kapal api. Ini merupakan salah satu contoh yang dilakukan oleh kopi kapal api di daerah Desa Petai di NTT, di mana mereka ingin membangun sebuah sosial teknopreneur ya, sosialpreneur, kemudian bagaimana membangun teknologi rumahan mengering daun kelor ya. Dari situ kita bisa mengambil beberapa manfaat yang bisa diharapkan dari misal bagi masyarakat sekitar, seperti adanya istilahnya yang membimbing, kemudian bagi yang sudah melakukan inovasi itu dapat istilahnya berbagi inovasi kepada yang lainnya. Itu ada sebuah di gambar itu ada pemberian hadiah ya. Jadi pemberian hadiah dengan ide yang terbaik. Yang keempat adalah adoption of technology process, di mana Santo Jaya Abadi menerapkan teknologi yang mutakhir ya, di mana dalam setiap proses pembuatannya itu menggunakan teknologi, di mana untuk kita ketahui bersama kalau misal kita zaman dulu kan awal didirikannya kan berawal dari itu ya, jualan kopi keliling ya. Dengan berkembangnya waktu, berkembangnya teknologi sangat diperlukan sekali untuk kita harus adoption dari teknologi dengan misal pembelian sebuah mesin. Ya, pembelian mesin itu sangat mendukung sekali proses bisnisnya, sangat membantu untuk misalnya waktu, lebih ke arah efektivitas dan efisien ya. Di dalam gambar itu ditunjukkan bahwa ada menteri perindustrian itu mengunjungi sebuah mesin goreng kopi di pabrik, yaitu lebih ke arah pengolahan kopi ya. Yang keenam adalah employee engagement, di mana dari internal perusahaan di sangat ingin bangun komunikasi yang baik juga ya dari sisi internal perusahaan, di mana saling melakukan adanya outbound dalam setiap permainan itu dirancang untuk menerapkan budaya dari PT Santo Jaya Abadi, yaitu adanya customer focus. Jadi kita harus fokus pada customer, kemudian integrity, kejujuran, bagaimana kita menerapkan integritas, ada teamwork, itu sangat dibangun sekali. Kemudian ada continuous learning, jadi dengan adanya SDM yang istilahnya yang unggul, dimungkinkan untuk dilakukan pembelajaran secara terus-menerus. Dan terakhir adalah focus learning, di mana ini sangat membantu sekali bagi perusahaan untuk menerapkannya di bisnis yang berkelanjutan. Lanjut. Ini sebelumnya ada disinggung ya, ini lebih pada alternatif strategi produk, di mana yang kami tekankan adalah yang poinnya. Yang pertama adalah tadi develop new product seperti apa. Yang kami sarankan adalah
tadi ada original cafe atau dark cafe bagi pecinta kopi hitam sangat apa ya, belum ada kalau dari produk kopi Kapal Api saat ini. Kemudian yang kedua adalah menggunakan biji kopi macam-macam daerah di Indonesia. Nah, kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu tidak kalah ya dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Bahwa Indonesia itu juga ada yang kopi Arabica, Robusta, Arabica misalnya ada Gayo, misalnya ada Robusta, Kinaman dan sebagainya. Itu sangat membantu sekali bagi kopi Kapal Api untuk menciptakan ini produknya ya dari varian jenis kopinya, jenis biji kopinya dari Arabica, Robusta dari berbagai daerah. Kemudian ada adaptive continuous learning, inovasi itu pasti, kemudian adanya warehouse ya. Kalau saat ini kan manufaktur pabrik masih 3 ada di 2 Sidoarjo, terakhir 1 Karawang ya. Yang dimungkinkan mungkin nanti adanya warehouse di untuk setiap kota, itu sangat membantu sekali, misal dari 2 kita melakukan distribusi, jadi bisa mengurangi untuk masalah adanya biaya, masalah waktu, sangat membantu sekali. Lanjut. Nah, ini price pasti ya, different price, struktur setiap channel pasti ya, untuk setiap jenisnya pasti beda. Tadi udah disinggung di awal. Next. Nah, ini untuk apa? Place ya. Place ekspor ekspansi perlu ditingkatkan. Mungkin tadi bisa disinggung di awal ada peningkatan untuk ekspor ya. Ekspor masuk ke beberapa negara yang belum ada. Saat ini kan sudah sampai 50 negara lebih ya yang sudah melakukan atau sudah mempunyai produk atau mengonsumsi ya produk dari kopi Kapal Api, baik dari berbagai jenis varian. Yang kedua itu yang mungkin bisa kami sarankan adalah ikut trading ya, untuk itu lebih ke arah saham ya, di mana sangat membantu sekali bagi sebuah perusahaan. Kalau kita searching itu kopi Kapal Api belum ada untuk sahamnya, mungkin ini bisa membantu untuk profit ke saham, yaitu ada sebuah berita ya, BI tunggu IPO Kapal Api dan seru. Ini IPO itu merupakan indeks awal ya, indeks untuk inisiasi, pengenalan lah. Lanjut. Ini untuk digital marketing beberapa strategi promosi ya. Tadi di awal ada selection of brand ambassador, influencer, endorse. Nah, ini tergantung dari marketnya ya. Mungkin yang belum ada sih, kalau kami melihat itu dari setiap segmen market, dari setiap istilahnya ya, usia market belum ada. Rata-rata masih usia anak muda untuk segmentasi pemasaran terkait promosi ya. Yang untuk iklan itu masih anak muda seperti Alex Monica. Mungkin nanti untuk segmen yang lebih kompleks bisa dimasukkan juga. Yang kedua adalah collaboration with sport club, udah tadi misal beberapa klub, ada sepak bola, mungkin yang lainnya juga bisa dimasukkan. Yang ketiga adalah online marketing ya, ini perlu juga online marketing, ada YouTube, ada Instagram, di mana untuk YouTube masih rendah dari subscribernya, mungkin perlu ditingkatkan dengan menggait ya, seperti YouTuber gitu juga dimungkinkan sekali. Ini adalah zamannya digital marketing ya. Kita tidak perlu lepas dari adanya internet, di mana sangat membantu sekali terkait dengan digital marketing itu. Mungkin bisa disarankan juga dengan sekarang adanya seperti itu ya, untuk virtual itu ya, virtual augmented reality itu bisa dibangun juga untuk lebih menggait kepada customer-nya. Yang keempat adalah kampus activity, di mana untuk kampus activity ini kita lebih mengedepankan terkait dengan itu ya, internal perusahaan di mana saya akan datang, di mana sumber-sumber ini istilahnya penerus-penerus dari perusahaan itu perlu diperhatikan juga. Jadi adanya kampus activity selain memberikan wawasan kepada mahasiswa atau istilahnya anak muda, dia juga diharapkan dapat menggait penerus-penerusnya. Kelima adalah adanya customer promo, ada green press. Ini mungkin diberikan pada customer yang loyal atau misalnya memberikan jumlah banyak. Seperti itu yang bisa yang bisa kami sarankan. Next. Mungkin itu saja sih yang bisa kami sarankan. Ya, demikian presentasi dari kelompok 2 terkait dengan kopi Kapal Api. Tadi di awal dijelaskan bagaimana dari bisnisnya, bagaimana
membangun bisnisnya, apa saja strategi yang harus diciptakan, dan bagaimana untuk existing di masa yang akan datang terkait dengan kopi kapal api. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.